Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam matan Nabi Syuja'. Faqala rahimahullah wa man mata wa alayhi siyam at'ama anhu waliyuhu li kulli yaumin muddun. Barang siapa yang meninggal dunia dia punya hutang puasa ya. Orang meninggal dunia punya hutang puasa. Bukan orang, jadi hutang puasa itu barangkali dia sakit atau dia safar, ya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Itu kan keterangannya, siapa yang sakit atau safar kemudian dia tidak berpuasa, dia mengambil rukhsah, maka wajib baginya mengqada di hari yang lain. Ya. Ini kalau ada dikatakan hutang puasa itu kalau dia punya kesempatan, untuk membayar. Artinya misalnya dia punya hutang 5 hari di bulan Ramadan, kemudian setelah masuk Syawal dia ada kesempatan untuk mengqada, sudah sehat lagi atau sudah tidak safar lagi, ya, ada kesempatan, ya. Jadi mungkin akhir Ramadan dia sudah sehat, awal Ramadan kan dia sakit 5 hari. Nah, itu setelah tanggal 1 Syawal, ya, 1 Syawal dia ada kesempatan untuk mengqada, ya, dikasih kesehatan oleh Allah SWT sampai mungkin 1 bulan penuh, kemudian meninggal, berarti kan dia punya hutang, itu namanya hutang, ya, itu namanya hutang. Nah, berbeda dengan orang yang uzurnya mustamir, artinya sakitnya terus sampai meninggal. Jadi dari Ramadan sakit, Syawal sakit, kemudian Dzulqa'dah sakit, terus meninggal. Nah, ini tidak ada kesempatan dia untuk mengqada karena sakit terus. Kalau seperti itu tidak ada hutang, tidak perlu apa-apa bagi walinya. Nah, ini orang yang punya hutang, yang Allah sudah kasih kesempatan dia untuk mengqada di bulan Syawal, ya, atau di bulan berikutnya, tapi dia tafrid di situ. Dia tidak manfaatkan, dia menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk mengqada sampai dia meninggal dunia. Maka di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah at'ama anhu waliyuh. Jadi wali di sini siapa saja? Wali di sini siapa saja? Mungkin suaminya, kalau yang meninggal perempuan, ya, meninggal istrinya, meninggal perempuan, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya. Kalau yang meninggal laki-laki, ya, maka mengqada untuknya walinya. Ya, di sini bisa bagi-bagi. Misalnya 10 hari hutangnya, anaknya 5, ya bagi 2. Atau kalau mau diborong sendirian bagus, kalau kuat, kalau enggak ya bagi-bagi deh. Anak 2, ente 2, ini bagi-bagi 2-2. Atau anak 5, ente 1-1-1, terserah. Nah, ini at'ama anhu waliyuh, kasih makan, walinya kasih makan setiap hari 1 mud. Ini pendapat
jumhur ulama, sebagian yang lain mengatakan berpuasa. Hadisnya ini tidak terlalu kuat yang mengatakan untuk kasih makan, walaupun itu pendapat mayoritas. Hadis yang lebih kuat itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya umum, man mata walisyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dia punya hutang puasa, maka wali-walinya berpuasa untuknya. Hadisnya sahih, jelas sahih. Ya, walaupun sebagian ulama mentakwil maksudnya wa alisyam di situ siam nazar. Ya, walaupun secara lafadz itu mencakup puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu bisa wajib yang Allah wajibkan untuknya, puasa Ramadan, atau puasa yang Allah SWT yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri, atau puasa nadar. Wasyaikhu in ajiza anis saum yuftir wa yut'im an kulli yaumin muddan. Orang tua kalau dia tidak sanggup untuk berpuasa, ya, kalau berpuasa memadorotkan dia secara signifikan, ya, secara kesehatan bertambah parah penyakitnya atau menimbulkan penyakit yang baru, ya, ini hampir bisa dipastikan seperti itu, maka dia boleh tidak berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari 1 mud, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang awalnya, orang-orang yang sanggup di awal syariat itu dikasih pilihan orang yang sanggup, kasih pilihan untuk boleh berbuka tapi kasih makan, ya. Kemudian di akhir perkaranya itu mansuh, tidak ada pilihan lagi, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, kata Allah SWT. Dia harus berpuasa, nggak ada pilihan. Kalau dia sanggup maka dia harus berpuasa. Nah, dia harus berpuasa, kecuali orang-orang yang tidak sanggup sama sekali, tua renta tapi masih ada akal, ya, tua renta tapi masih ada akal. Kalau tua renta nggak ada akalnya, nggak wajib apa-apa, nggak puasa, nggak kasih makan, nggak, kecuali dia harus bayar zakat kalau dia memiliki harta, ya. Rufi'al aqlam an thalathah, ya, di pena syariat diangkat dari 3 jenis manusia. Anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh. Dan ini kategorinya sama dengan gila karena tidak ada akalnya, ya. Wasyekh in ajiza anis saum yuftir wa yut'im an kulli yaumin an kulli yaumin muddan. Ini 1 mud, kasih makan setiap hari 1 mud orang miskin. 1 mud itu 1/4 sok, ya. 1 sok sudah kita bahas pada pembahasan zakat. Ulama khilaf panjang lebar, tidak ada yang bisa dipastikan satu sama lainnya. Cuman kita ambil yang paling hati-hati, kita nukilkan. Ada sebagian ulama mengatakan 3 kilo dibagi 4, ya, kurang lebih 750 miligram, ya, 750 gram itu, ya. wal hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima abtarata wa alaihimal qada. Dan wanita yang hamil serta ibu yang menyusui, kalau dia khawatir akan dirinya, ya, akan kesehatan fisiknya, maka dia boleh, ya, itu boleh, ya, boleh berbuka. Nah, kata ulama itu kalau dia khawatir, ya kan, idza khafata. Kalau dia sehat walafiat, kuat, segar bugar, tidak ada uzur, tahu-tahu langsung berbuka gitu.
Nah, itu fatwa dari mana? Ya kan? Ulama sebutkan kalau ya, orang wanita yang hamil dan yang menyusui itu kan dikiaskan kepada orang yang sakit. Ya, orang yang sakit kan macam-macam. Sakit itu ada yang signifikan, ada yang nggak signifikan. Ya kan? Pilek gitu sakit kan, tapi nggak terlalu signifikan. Puasa nggak puasa, malah mungkin kalau puasa dia lebih kuat, lebih bagus dia. Ada yang sakit signifikan, kalau dia berpuasa memudaratkan dia, ya kan? Kalau mau sekedar sakit dia boleh berbuka puasa. Panu, kadas, kurap sakit bukan? Sakit kan? Sakit itu. Tapi tak ada ulama yang mengatakan boleh dia berbuka puasa. Dia berbuka puasa tambah jadi itu kadas, kurap, panunya, ya kan? Jadi di situ makanya tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Faman kana minkum ridwan, siapa ya di antara kalian itu yang sakit, ya. Sakit di sini sakit yang kira-kira memadorotkan dia untuk tetap berpuasa. Karena kalau sembarang sakit ya tadi pusing sedikit sakit, ya kan? Lagi nggak ada uang sakit, ya. Istrimu udah marah-marah sakit semua. Panu, kadas, kurap sakit, terus boleh gitu berbuka puasa? Tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Artinya sakit di sini sakit yang apabila seorang muslim tetap berpuasa maka memadorotkan dengan cukup signifikan, membahayakan fisik cukup signifikan, itu maksudnya, ya kan? Makanya ulama mengatakan demikian juga wanita yang hamil dan menyusui, karena dia dikiaskan kepada yang asalnya itu orang yang sakit, maka seperti itulah perkelakuannya. Jadi kalau dia hamil, ya, atau menyusui, ada yang orang kita bilang hamil kebu, ya, hamilnya kayak kebu gitu, nggak sadar kalau dia hamil. Jadi kalau disuruh naik pohon kelapa pun masih kuat dia. Ada model kayak gitu. Ibu-ibu yang di kampung-kampung itu hamil pun dia masih nyangkul, hamil pun dia masih bawa jerami gitu, hamil pun masih dia cari kayu bakar, hamil pun dia masih ngambil pasir di sungai, ya kan? Ya, kalau ibu-ibu kota aja yang sedikit-sedikit minta panggil bawa ambulan. Kalau di kampung, artinya di sini yang seperti itu kalau dia tidak puasa, malah dia merasa beban seperti itu. Nah, kita bisa tanya ke dokter, misalnya dokter kandungan, tanya aja boleh nggak berpuasa? Ya boleh aja kalau yang penting sehat. Yang penting sehat. Pola makan dirubah. Kalau tadi misalnya pagi, siang, sore, sekarang maghrib, sebelum isya, sebelum tarawih, setelah tarawih, kemudian sebelum subuh, sahur, berapa kali makan? 5. Ya kan sama aja. Banyak kita justru pas bulan Ramadan beratnya tambah berat, ya kan? Berat badannya tambah berat, tambah semangat makannya karena menunya spesial, ya kan? Makanan spesial khusus Ramadan setahun sekali, mumpung setahun sekali sikat, ya. Seperti itu. Jadi intinya maqasidus syariah, jadi yang diinginkan oleh syariat itu bukan sekedar penamaan, bukan cuma sekedar asal sakit, bukan cuma sekedar asal hamil, bukan cuma sekedar asal menyusui, tapi intinya itu memberatkan, ya. Terus dirubah mindsetnya itu, kenapa? Karena akan berat nanti. Akhirnya apa? Akhirnya cari fatwa yang paling gampang-gampang, walaupun jauh daripada dalilnya, tutup mata udah, yang paling gampang-gampang, sehingga apa? Anak hari ini nggak bisa bayar karena hamil menyusui, tahun depan juga hamil menyusui, nanti setiap tahun hamil melahirkan, ya, seperti itu. Makanya di sini harus dilihat bukan cuma sekedar penamaan, tapi dilihat dari maksud apa di balik itu, rahasia di balik itu,
Apa maksud syariat daripada itu? Kenapa syariat menganjurkan untuk berbuka puasa, mengkodok dan lain sebagainya? Ya, wanita yang hamil dalam menyusui, kalau dia khawatir akan dirinya, hendaklah boleh dia berbuka, tidak berpuasa, dan wajib bagi mereka untuk mengkodok di hari yang lain. Wa in khafata ala auladihi ma'abtarata wa alim al-qada wal kafarah. Kalau kekhawatirannya bukan tertuju kepada dirinya, tapi tertuju kepada si janin atau si bayi yang dia susui, maka wajib baginya untuk mengkodok plus tambahan kafarah, ya, plus tambahan kafarah. Toib, kasih bayar fidyah itu tadi. Wal kafaratu an kulli yaumin muddun, ya, dan kafarat di sini untuk setiap hari dia berbuka puasa, dia tidak berpuasa, dia bayar 1 mud tadi. Wa huwa ratlun wa thuluthun bil iraqi, ya, ini dia kadarnya tadi. Kalau pakai takaran zaman dulu itu 1 rotel 1/3, 1,3 rotel. Ya, tadi sudah kita sebutkan kurang lebih untuk cari amannya 0,75 kilogram alias 750 gram. Benar, iya benar, karena dia seperempat sok, ya, seperempat sok, 1 sok tadi 3 kilo. Wal marid wal musafir yuftirani wa yaqdiyani, ya, dan orang yang sakit atau orang yang safar lalu dia tidak berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk mengkodok di hari yang lain. Ya, kita lanjut lagi, nanti kita bahas, ya, satu-satu. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf itu sunnah mustahabbah, kecuali kalau dia wajibkan untuk dirinya alias nazar. Kecuali kalau dia wajibkan untuk dirinya alias nazar. Kalau dia tidak wajibkan, dia sunnah saja. Dia sunnah saja. Walahu syaratan an-niyatu wal lubthu fil masjid. Dia ada 2 syarat untuk dikatakan orang itu beritikaf. Yang pertama, niat. Dia harus niat. Kenapa? Karena itikaf itu ibadah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wal lubthu fil masjid, wal lubthu fil masjid. Kemudian berdiam diri, menahan diri untuk tetap tinggal di masjid. Ya, itu saja. Wala yakhruju min al-i'tikaf al-mandur illa li hajatil insan. Dan tidaklah boleh seorang untuk keluar dari i'tikaf yang dia bernazar untuknya, kecuali kalau keperluan yang sifatnya emergensi atau keperluan yang sikapnya emergensi. Ini perkataan Abu Alib rahimahullah, i'tikaf al-mandur ini perlu dirinci. Kenapa? Karena yang namanya i'tikaf, mau dia itu yang dinazarkan ataupun yang tidak dinazarkan kan jadi wajib. Yang tidak dinazarkan sunnah. Tapi jangan mentang-mentang sunnah seorang bebas untuk keluar gitu. Bebas untuk keluar. Kenapa? Karena sudah menyalahi syaratnya. Tadi kan sudah disyaratkan di awal. Syaratnya niat dan lubtu fil masjid. Niat dan berdiam diri, menahan diri untuk di masjid. Kecuali kalau perkara yang emergensi. Misalnya apa? Buang hajat. Di dalam masjid tidak ada toilet. Atau mau makan di dalam masjid tidak ada yang mau mendatangkan makanan. Seperti itu. Atau dia mimpi basah kemudian dia ingin mandi junub, seperti itu. Ya. Nah, jadi sekalipun perkara itu sunnah, jadi tidak suka-suka seorang, dia akhirnya batal di i'tikafnya. Karena konsekuensi daripada i'tikaf, namanya i'tikaf itu al-muks, al-lubs, berdiam diri, menahan diri untuk tetap di masjid, dalam rangka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan i'tikaf itu dia katakan qatul alaik bil khalaik, ya, li mulazamati khidmatul khaliq. Jadi memutus sementara waktu hubungan dengan dunia luar, ya, dengan dunia luar, dengan manusia, dengan berbagai macam jenisnya, ya kan, itu untuk sementara waktu untuk melazimi masjid untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Itu, ya, makanya ibadah-ibadah i'tikaf itu khusus, enggak sembarangan ibadah, tidak sembarangan ibadah. Makanya Rasulullah SAW itu pasang tenda di masjid, ya. Selesai salam Rasulullah SAW masuk ke tendanya, enggak buka taklim, enggak, padahal taklim juga ibadah, enggak enggak yang lain-lain gitu, tapi ibadahnya ibadah yang spesial, doa, istighfar, zikir, qiraatul Quran, itu aja, ya, itu aja. Bukan banyak cangcing-cung cengcong reuni di masjid, karena setahun sekali kita bisa ketemu, mumpung kita ketemu di masjid, reuni lah. Nah ini jangan buat dosa di dalam masjid, ya. Kalau reuni jangan di masjid, ya, reuni jangan di masjid. Terbuka order juga jangan di masjid, antum matiin aja handphonenya, ya. Kalau enggak, ini justru Ustadz kalau i'tikaf order semakin lancar. Nah, itulah ujian namanya, ya kan. Apa bedanya antum ngobrol ini ordernya lancar nih, ini apalagi zaman sekarang kan macam-macam. Ini order semakin lancar ketika i'tikaf ini, luar biasa. Biasanya sehari 2-3 susah, sekarang 35. Wah, jadi semakin lancar dia di i'tikaf. Ini dosa, ya, apalagi transaksinya di masjid, ya kan, itu tidak berkah. Didoakan oleh Rasulullah SAW, la arbahallah tijaratak, semoga perniagaanmu tidak Allah SWT berikan keberuntungan dan keberkahan. Keberuntungan itu maksudnya keberkahan, nggak berkah, ya, cari tempat yang lain. Kalau nggak kuat jangan i'tikaf daripada nambahin dosa, ya kan. Rasulullah SAW bersabda, wal malaikatu yusalluna alaihi malam yuhdits fi walam yudhi, ya, malaikat itu akan senantiasa mengucapkan salawat, mendoakan kepada kita, ya, wa istaghfir lahul malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, selama apa? Tidak berbuat hadas, kemudian tidak mengganggu, ya. Kalau ngobrol-ngobrol i'tikaf itu sudah pasti mengganggu. Orang pengen khusyuk beribadah, ya, cari peluang yang lain, waktu yang lain untuk ngobrol sana sini. Jangan ketika i'tikaf khusus, ya. Qatul alaik, putuskan dulu hubungan sementara, kata Imam Ibn Rajab, dengan dunia luar itu. Kalau mau i'tikaf, kalau nggak sanggup Ustaz, jangan i'tikaf. I'tikaf itu spesial, seperti Rasulullah SAW. Habis sholat langsung masuk ke tendanya, doa istighfar, baca Quran, doa istighfar, baca Quran, sholat sunnah, doa istighfar, itu, iya kan. Tidak lama, kalau kuat 10 hari alhamdulillah, kalau enggak ya sehari aja, seperti itu. Karena pendapat jumhur ulama tidak ada batasan waktu, yang penting dia siap untuk berdiam. Niatnya apa? Oh, saya sanggupnya cuma sehari aja, oh dari subuh ke subuh atau dari maghrib ke subuh, ya fadl, silakan, ya. Tapi fokus itu untuk khidmatul khaliq, yaitu khusus untuk beribadah yang spesifik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena apa? Karena tidak setiap mentang-mentang ibadah sunnah orang bebas untuk membatalkan. Sama seperti misalnya orang sholat sunnah, terus tiba-tiba ada sesuatu yang kepikiran ada pada dia pengen batalkan, kan tidak bisa, ya, tidak bisa kecuali perkara emergensi yang mengharuskan dia untuk membatalkan sholat sunnah. Jadi ada ibadah yang ibtida'nya,
yang didahulunya dia sunnah, ya, tapi ketika dia sudah masuk itu tidak boleh dibatalkan. Ada sebagian ibadah yang seperti itu, ya, seperti apa misalnya, seperti umroh misalnya, seperti haji, ya, umroh, haji yang kedua, yang ketiga kan sunnah hukumnya, ya, umroh yang kedua, yang ketiga kan sunnah hukumnya. Allah SWT mengatakan wa atimul haji wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah SWT. Dan ulama sepakat, walaupun itu haji sunnah, walaupun itu umroh sunnah, kalau sudah masuk tidak boleh sekali-sekali untuk dibatalkan. Jadi jangan mentang-mentang itu sunnah kita lakukan kemudian kita bebas membatalkan yang sesukanya, termasuk perkara i'tikaf. Walaupun kita sunnah, bukan kita suatu hal yang kita nadarkan, tapi kalau sudah masuk kepadanya harus diselesaikan, harus tuntas. Kalau enggak ya batalin aja udah. Kalau tidak sanggup untuk berkomitmen apa itu yang namanya i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus dan spesial, yang sifatnya khas, khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ulama Imam Malik, ulama salaf itu stop dulu, enggak ada majelis taklim, enggak ada majelis tahdits, ya, baca Quran. Kalau mau i'tikaf, ya, enggak ada dulu yang ramai-ramai itu, ya, apalagi ternyata diisi cuman dengan ngobrol yang enggak ada gunanya di dalam masjid pula, waliyadzubillah. Au udrin, atau udur min haidin au marad, haid atau sakit keras, la yumkinul maqamah, yang tidak mungkin berdiam di masjid. Wa yabtulu bil wata', dan i'tikaf itu batal dengan apa namanya, dengan bersenggama. Enggak tahu kok bisa, maksudnya enggak ada tempat lain apa kecuali di masjid. Tapi disebutkan dari ulama seperti itu. Barangkali lihat dia cari kesempatan, gelap-gelap orang pada tidur semua mungkin, tapi disebutkan ulama seperti itu walaupun tidak terbayangkan bagaimana, ya. Baik, ini selesai kitabus Syam secara ringkas, ya. Kemudian kita baca masalah-masalahnya yang yasarallah, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Taib. Bismillah. Nah, baru bismillah udah bunyi dia. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad. Allahumma rabbana tamassalat. Ya. Jadi kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal yang lainnya pada siang hari, itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah SWT dan takut akan azab dan kemurkaannya. Itu namanya puasa. Itu namanya puasa. Saum. Kemudian disebutkan oleh ulama, puasa itu banyak sekali rahasia-rahasianya, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Ya, banyak sekali rahasianya, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di antaranya disebutkan oleh ulama, itu dia sirrun bainal abdi wa khaliqihi. Itu rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, yaitu ada unsur muraqabah. Ya, muraqabah. Karena tidak ada yang tahu seorang itu puasa atau tidak. Ya, tidak ada yang tahu seorang itu puasa atau tidak. Dia bisa dimakan di mana saja dia suka. Dia bisa makan di mana saja yang dia suka. Ya. Artinya ini beda dengan sholat yang kelihatan. Namanya menahan diri, kan nggak ada yang tahu. Menahan diri tidak ada yang tahu hakikatnya, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnah, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa yauma idzin wala yaskhab. Ya, kalau sepuasa itu tameng. Ya, tameng di sini bisa nanti tameng di hari kiamat dari api neraka jahanam, atau tameng dari berbuat yang tidak ada manfaatnya. Ya, kata Rasulullah, kalau seorang itu berpuasa, fala yarfuth. Ya, jangan ngomong yang nggak ada manfaatnya. Ngomong itu yang keluar mumpung puasa. Mumpung puasa yang keluar itu tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Ya, itu. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Artinya yang banyak manfaatnya. Atau nasihat yang seperti itu. Jangan ngomong yang nggak jelas, apalagi ngomong yang jorok-jorok, yang mesum dan lain sebagainya, atau yang bohong, ya, atau yang memancing emosi dan lain sebagainya. Jadi itu tameng. Semestinya puasa mengajak orang itu untuk inkisar, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk muhasabah, untuk dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa dipetik. Makanya dia tameng. Kok orang berpuasa malah jadi gampang emosi, gampang keluar perkataan yang kotor, terus ngapain dia puasa? Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, wa kam min sha'imin laisa min siyam laisa lahu haddun min siyami illa ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia cuma dapat lapar dan dahaga. Ya kan, sayang kan? Cuman latihan lapar dengan aus. Kalau gitu apa bedanya dengan diet? Ya kan, nggak ada bedanya. Kan sayang. Kalau bisa dapat pahala. Nah, dengan dapat pahala itu apa? Kalau sekiranya perkara yang wajib ditinggalkan, ya kan? Makan minum kan wajib. Ya, antum nggak makan nggak minum mati kan? Ya kan? Seberapa lama orang sanggup tidak makan tidak minum? Artinya dalam kadar tertentu makan dan minum itu wajib, harus. Kalau tidak, dosa kita, haram. Bisa masuk neraka kita. Ya kan? Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan membunuh diri kalian, Allah SWT sayang kepada kalian. Jadi makan itu wajib dengan kadar tertentu. Dengan kadar tertentu, wajib. Nah, perkara wajib ditinggalkan dosa. Yang itu saja kita tinggalkan.
untuk puasa, apalagi yang nggak ada faedahnya, apalagi yang bikin dosa. Ya, makanya harus diingat, kalau ada orang yang mengajak kita ribut, katakan saya puasa, tinggalin aja. Ya, kalau nggak mau ngomong, nanti saya dibilang riya lagi. Ya udah, tinggalin aja. Kalau ada orang yang kurang kerjaan gitu, tinggalin aja, tahan emosi. Ya, tahan emosi, tinggalin saja. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis sha'im atyab indallah min rihil misk." Ya, yatruku ta'ama wa syaraba wa syahwata min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bi wa ahsanu bi amsalha. Ya, Rasulullah SAW bersabda, bau hawa orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT daripada baunya misk. Ya, minyak kasturi. Ya, nanti di hari kiamat. Ya, bukan maksud daripada hadis ini ya kita lomba-lombaan untuk bau-bauan mulut. Ya, sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat kalau sudah lewat zuhur makruh pakai siwak atau sikat gigi. Bukan itu. Jadi sama sekali di hadis ini tidak ada anjuran untuk bau-bauan mulut. Jadi tidak ada keterangan disunahkan untuk banyak-banyakan makan terasi, banyak-banyakan makan pete, jengkol, nggak ada, supaya mulutnya semakin bau. Bukan. Ya, normal saja. Artinya hawa perut itu sekalipun bau itu di sisi Allah SWT itu sangat mulia. Jadi jangan dipahami seperti itu, karena ada ulama yang berpaham seperti itu. Yang sunnah justru kalau bisa diusahakan wangi. Ya, siwak. Rasulullah SAW itu bersiwak setiap kali sholat. Sholat itu bukan cuman subuh, maghrib, isya, tapi juga ada duhur dan asar. Ya, Rasulullah SAW perintahkan, laula ana syuqa la ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberikan umatku, aku perintahkan untuk bersiwak untuk setiap kali sholat. Setiap kali sholat itu apa? Termasuk duhur dan asar. Ya. Dan yang namanya puasa itu dia tinggalkan makan minum syahwatnya karena aku, kata Allah. Maka puasa itu untukku dan aku yang berhak membalasnya. Wal asyar wal hasanatu bi asyri amsalha. Adapun pahala minimal 10 kali lipat sampai bilangan tertentu. Tapi kalau puasa, ana ajzi bihi, aku yang berhak untuk membalas sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada hadis yang lain di Sahih Bukhari, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, kullu amalin lahu, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li. Ya, wa ana ajzi bihi. Ya, setiap amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama, maksudnya apa? Maksudnya itu setiap amalan lah kafarah, ada kafaratnya. Jadi kalau kita mungkin waliyadzubillah berbuat zalim, ghibah, namimah, terus mungkin ada hak orang yang lain yang mungkin terkena sama kita, itu bisa diambil dari segenap amal ibadah kita. Mungkin sholat kita diambil, zakat kita diambil, kemudian sedekah kita diambil, haji kita diambil, umroh kita diambil, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa itu untuk Allah SWT. Allah tidak ridho itu puasa untuk dibayarkan, untuk melunasi hutang-hutang kita. Itu sebagian ulama ada yang menafsirkan seperti itu. Kullu amal ibn adam lahu kafarah, ada kafaratnya kecuali puasa. Nah, ini makanya diajukan untuk banyak-banyak berpuasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, alaika bisyam fa innahu la mithalah. Maka seyogianya engkau untuk berpuasa, ya, yang selain yang wajib tentunya. Kalau yang wajib ya sudah jelas, karena sesungguhnya tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang sebandingnya. Ya, tidak ada amalan yang menyerupai amalan puasa. Ya. Kemudian di sorga juga ada pintu, ya, pintu namanya pintu Ar-Rayyan, tidak masuk kepadanya kecuali orang yang gemar berpuasa.
Ya, bukan cuma sekedar puasa wajib, tapi as-saimun, artinya orang yang terus-menerus senantiasa sering berpuasa, gemar berpuasa, seperti itu. Belum komat, belum bunyi soalnya. Kemudian puasa itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Nah, bunyi. Ya, baik, kita cukup sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.